Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Darmida dengan NIM plat 063 0525 Saya dari kampus Hidung 1 angkatan 2025 prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait konsep dan penerapan logic passing dalam proyek konstruksi. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu sebagai pembuatan tugas mata kuliah ilmu pertanian dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Tri Susanto STMT. Oke, selanjutnya kita langsung ke materinya. Di sini yang pertama ada pengertian water passing. Water passing sendiri adalah salah satu metode dalam pengukuran tanah yang digunakan untuk mengatur perbedaan ketinggian atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi. Nah, metode ini itu menggunakan alat yang disebut water passing atau sifat datar. Yang kerjanya itu mengarahkan garis bidik secara horizontal ke rambu ukur yang dipasang vertikal. Nah, kemudian untuk tujuan pengukuran elevasi sendiri yaitu untuk menentukan perbedaan ketinggian antara dua titik atau lebih permukaan bumi. Data ini tuh sangat krusial dan sangat penting untuk perencanaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung. Selain itu, tujuan dari pengukuran ini juga sebagai pemetaan topografi atau kontur, menghitung volume galian dan timbunan, serta merancang sistem drainase dan irigasi agar air terarah. Nah, selanjutnya untuk prinsip dasar dari pengukuran beda tinggi sendiri, yaitu menentukan beda tinggi antara satu titik dengan titik acuan atau datum atau MSL atau maxi level menggunakan alat pengukur level seperti water pass atau total friction melalui prinsip garis bidik mendatar. Next selanjutnya di sini ada peralatan passing. Yang pertama itu ada alat water passing sendiri. Kemudian yang kedua ada statif atau tripod. Kemudian yang ketiga ada rambu ukur atau bak ukur. Kemudian yang keempat ada meteran. Kemudian yang kelima ada payung. Itu untuk melindungi alat dari cuaca panas dan hujan. Kemudian ada paku payung dan piloks ini untuk menentukan patok atau titik ukur. Kemudian yang terakhir ada alat tulis seperti notebook dan pulpen atau pensil. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur pengukuran. Yang pertama di sini ada benchmark. Benchmark sendiri itu merupakan titik acuan tetap di lapangan yang memiliki nilai ketinggian yang sudah diketahui secara pasti terhadap suatu datum tertentu. Misalnya permukaan air laut rata-rata. Nah, benchmark sendiri ini itu berfungsi sebagai referensi dalam pengukuran, khususnya untuk menentukan ketinggian titik-titik lainnya melalui metode seperti water passing. Selanjutnya di sini ada pemasangan alat. Yang pertama di sini itu kita harus mendirikan statif di titik ukur. Kemudian yang kedua, atur ketinggian statif agar alat nyaman digunakan. Kemudian yang ketiga, pasang water pass di atas statif. Kemudian yang keempat ada centering. Nah, centering ini merupakan kegiatan untuk mempaskan atau memposisikan si water pass itu pas dengan titik ukur atau patok yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, untuk centering sendiri itu menggunakan alat bantuan seperti bandul atau unting-unting. Kemudian yang kelima di sini ada leveling. Leveling sendiri ini itu digunakan untuk memastikan alat itu berada dalam posisi datar atau horizontal. Kemudian yang keenam ada atur sekrup ABC untuk menggerakkan nivo agar benar-benar berada di posisi tengah. Kemudian yang ketujuh itu pengecekan. Nah, pengecekan ini dilakukan dengan cara menggerakkan water pass ke segala arah. Apabila si nivo itu tetap di tengah, maka alat siap untuk digunakan. Kemudian sebaliknya, apabila nivo bergerak menjauhi arah tengah, maka alat harus di setel ulang. Kemudian selanjutnya ada pembacaan backside. Backside sendiri atau BS merupakan pembacaan rambu ukur ke titik yang diketahui ketinggiannya atau benchmark. Nah, untuk backside sendiri backside sendiri ini berfungsi untuk menentukan tinggi alat atau height of instrument atau HI. Kemudian di sini ada pembacaan foresight.
Korset sendiri itu merupakan pembacaan rambu ukur pada titik-titik target baru yang belum diketahui elevasinya. Nah, fungsi dari korset sendiri ini untuk menentukan elevasi titik baru. Nanti di sini ada perhitungan beda tinggi. Yang pertama ini ada misalkan si alat diletakkan di antara dua titik yang kita ukur beda tingginya. Nah, untuk rumus mencari beda tingginya itu apabila kita ingin mencari beda tinggi antara A dan B, maka rumusnya itu HA dikurang HB atau bacaan rambu di A dan dikurang bacaan rambu di B. Next, selanjutnya di sini ada alat diletakkan pada salah satu titik yang diukur beda tingginya. Nah, untuk rumus mencari beda tinggi antara titik A dan titik B itu rumusnya adalah tinggi alat dikurangi bacaan rambu atau TA dikurangi HB. Next, selanjutnya di sini ada apabila alat diletakkan di luar dari titik yang kita ukur beda tingginya. Nah, untuk mencari beda tinggi antara A dan B itu rumusnya HA dikurang HB atau bacaan rambu A dikurang bacaan rambu B. Kemudian beda tinggi antara A dan C itu rumusnya HA dikurang HC. Kemudian untuk beda tinggi antara B dan C itu HB dikurang HC. Nah, jadi rumus dasarnya itu tinggi belakang dikurang tinggi muka. Nah, selanjutnya di sini ada pengukuran profil memanjang dan pengukuran profil melintang. Apa sih bedanya? Untuk beda dari pengukuran profil memanjang dan melintang sendiri, yang pertama itu profil memanjang merupakan pengukuran elevasi atau ketinggian sepanjang satu garis lurus mengikuti arah jalur utama, seperti jalan, saluran, atau rel kereta. Nah, pengukuran ini biasanya dilakukan dari titik awal hingga titik akhir proyek. Tujuan dari pengukuran ini yaitu yang pertama mengetahui perubahan elevasi sepanjang trasa atau jalur, kemudian menentukan kemiringan atau gradien, kemudian merencanakan pekerjaan galian dan tujuan atau cut and fill, dan antara itu untuk membantu perencanaan drainase dan aliran air. Nah, sedangkan untuk pengukuran profil melintang sendiri merupakan pengukuran elevasi yang dilakukan tegak lurus atau diagonal terhadap garis profil memanjang pada titik-titik tertentu sehingga menggambarkan bentuk permukaan tanah ke samping kiri dan kanan. Nah, tujuan dari pengukuran ini sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui bentuk permukaan tanah secara melintang. Kedua, menentukan lebar dan bentuk penampang seperti jalan, saluran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menghitung volume pekerjaan tanah seperti galian dan tujuan. Yang keempat, menentukan desain detail penampang konstruksi. Dan yang terakhir, untuk membantu analisis stabilitas lereng dan drainase samping. Next, selanjutnya di sini ada contoh perhitungan water passing. Di sini yang pertama itu ada contoh dari pengukuran profil memanjang. Di sini itu yang pertama ada perhitungan beda tinggi untuk pengukuran pergi. Nah, untuk rumusnya itu bacaan belakang dikurangi bacaan depan. Nah, di sini kita punya contoh, misalkan di titik A itu bacaan belakangnya itu 1,971, kemudian bacaan depannya itu 1,77. Nah, di sini kita bisa hitung beda tingginya dengan rumus bacaan belakang kurang bacaan depan, yaitu 1,971 dikurang 1,77 menghasilkan 0,201. Nah, untuk titik-titik itu sama, tinggal dimasukkan ke rumus saja. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan beda tinggi untuk pengukuran pulang. Untuk rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu bacaan belakang dikurang bacaan depan. Nah, di sini kita ada contoh di titik A itu bacaan belakangnya 1,799 dan bacaan muka atau bacaan depan itu 1,996. Di sini bisa kita masukkan ke rumusnya 1,799 dikurangi 1,996 menghasilkan minus 0,203. Dan untuk titik-titik selanjutnya sama seperti kayak tadi yang udah aku jelasin. Dan selanjutnya di sini ada menghitung rata-rata beda tinggi. Untuk menghitung rata-rata beda tinggi ini rumusnya beda tinggi pergi dikurangi beda tinggi pulang dibagi 2. Nah, untuk tanda plus minusnya ini tetap dimasukkan. Sini misalkan kita ada contoh yang titik A itu beda tinggi perginya itu 0,201, kemudian beda tinggi pulang itu minus 0,203. Kemudian kita kurangi dan kita bagi 2,
kita dapat hasilnya itu 0,202 gitu. Dan untuk titik-titik berikutnya sama seperti sebelumnya aku jelasin. Next, selanjutnya kita di sini ada rumus untuk menghitung elevasi. Di sini misalkan kita sudah diketahui nih elevasi di tingkat A itu 100 meter. Nah, kita mau mencari elevasi di titik-titik berikutnya. Nah, untuk rumusnya itu tinggal elevasi yang sudah diketahui ditambah dengan rata-rata beda tinggi. Oke, misalkan contoh kita mau menentukan elevasi di titik 1. Itu caranya kita tinggal 100 ditambah 0,202. Itu menghasilkan 100,202 meter. Untuk titik-titik berikutnya sama, itu elevasi yang sudah diketahui ditambah rata-rata beda tinggi. Next saja di sini ada perhitungan dari profil melintang. Untuk rumusnya itu beda tinggi sama dengan tinggi alat dikurang BT atau benang tengah. Nah, di sini misalkan kita punya contoh beda tinggi antara titik A dan titik A kecil. Misalkan kita diketahui tinggi alat itu 1,25. Nah, kemudian bacaan tengah dari titik A kecil itu 0,66. Nah, kita bisa dapatkan beda tingginya dengan rumus tinggi alat dikurang BT itu menghasilkan 0,59. Nah, untuk titik-titik berikutnya itu sama dengan sebelumnya yang sudah aku jelasin. Itu tinggi alat dikurang BT. Next saja di sini ada rumus untuk menentukan elevasi dari setiap titik. Misalkan di sini kita mau menentukan titik elevasi A, itu rumusnya berarti elevasi A ditambah beda tinggi. Di sini misal kita punya contoh elevasi A-nya itu misal 100, kemudian beda tingginya itu 0,59. Tinggal kita jumlahkan itu menghasilkan 100,59. Kemudian misalkan kita mau mencari elevasi di titik B, itu berarti elevasi A tadi 100 kita tambahkan dengan beda tinggi dari titik B. Kita tambahkan dengan 0,78. Jadi menghasilkan elevasi di titik B itu 100,78. Dan untuk titik-titik berikutnya itu sama. Nah, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.